dampak yang sangat besar. Demikian juga pada saat mereka harus tampil tanpa dukungan publik sendiri. Ya, skuad PSIS yang ditangani oleh Bambang Nurdiansyah, kita lihat kembali menurunkan penjaga gawang Gae, Agus Murad. Di depan kita lihat Teles, kemudian juga ada Onambele, Basile Onambele. Sementara ini merupakan line up dari tim Persib Bandung, asuhan Jaya Hartono. Ya, yang menarik di sini ada nama Heri Salisbury, notabene adalah mantan pemain PSIS. Dan sebetulnya hari ini posisinya ditempati oleh Siswanto yang merupakan akselerator paling diandalkan Persib. Tapi kali ini mungkin karena melawan PSIS, Jaya memilih Hari agar mungkin barangkali bisa mengangkat emosinya untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Asisten 1 Alex Costa dan asisten 2 Aris Papuling. Dan wasit Yandri telah memulai kick-off babak pertama partai antara PSIS Semarang melawan Persib Bandung langsung dari Stadion Jatidiri. Antonio Teles tadi usaha pertama di menit-menit awal dan Haryono yang kita saksikan membayangi dengan begitu ketat. Di mana kami sampaikan bahwa Persib Bandung sampai saat ini masih berada di urutan keempat klasemen sementara Jarum Indonesia Super League dengan nilai 45, sementara PSIS Semarang sendiri masih berada di urutan 17 alias di zona degradasi dengan nilai 19. Kedua tim juga bertemu di putaran pertama, di mana partai yang berlangsung di Kota Bandung berakhir dengan kemenangan Persib Bandung 3-1. Pelanggaran, inilah Hari Salisbury, salah seorang pemain yang pernah memperkuat tim PSIS Semarang. Bahkan turut juga membantu PSIS menjadi runner-up Liga Indonesia tahun 2006 bersama rekannya yang juga malam hari ini bermain, yaitu Maman Abdurrahman. Nyek Nyobe. Dan inilah Maman Abdurrahman, pemain terbaik Liga Indonesia 2006 yang juga membawa PSIS menjadi runner-up saat itu. Hilton berusaha untuk menguasai bola terlebih dahulu dihalau tadi. Suasana dari bench tim PSIS Semarang bersama pelatih kepala yaitu Bambang Nurdiansyah tampak begitu rileks sejauh ini. Aziz Denibi tadi kepada Hendro berusaha untuk keluar dari tekanan pemain-pemain PSIS Semarang. Maman Abdurrahman menghalau bola. Jules Basile Onambele. Masih Onambele. Terjatuh Lorenzo Cabanyas. Masih kita tidak mendengar peluit wasit tentunya. Bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Onambele tadi. Ya, tampaknya memang ada ganjalan, kita lihat. Yang dilakukan oleh Basile Onambele terhadap Lorenzo Cabanyas. Namun bukan sebuah pelanggaran, tapi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persib. Heri Susilo, pendek tadi kepada Leke. Dan kini PSIS Semarang Ningge tadi, Bienvenu Ningge kehilangan kesempatan untuk menguasai bola. Christian Gonzalez dihalau tadi oleh Idrus Gunawan. Masih berusaha pemain-pemain Persib Bandung, Restu Kartiko. Akhirnya clearance dari lini belakang PSIS Semarang. Masih berusaha Persib Bandung. Terlampau deras dan begitu mudah untuk dikuasai oleh Agus Murad. Dan terlebih dahulu berada dalam posisi offside Lorenzo Cabanyas. Masih bermain di lini belakang Leke PSIS Semarang. Umpan jauhnya tadi dengan mudah diantisipasi. Dibiarkan saja keluar oleh Restu Kartiko. Hendro Siswanto. Salah satu dari beberapa pemain ataupun banyak sekali pemain muda yang menghuni skuad PSIS Semarang dengan usia masih sangat muda yaitu 19 tahun. Kembali Hendro Siswanto. Restu Kartiko. Dapat direbut tadi oleh Bienvenu Ningge. Striker asal Kamerun namun kehilangan kontrol tadi. Gilang Angga cepat lakukan pada Maman Abdurrahman. Haryono kini. Lorenzo Cabanyas.
mencoba untuk bermain 1-2 dari pemain-pemain Persib Bandung. Dapat dipatahkan di lini belakang kini. Basilo Nambele bertindak sebagai kapten ke-11 bagi PSIS Semarang. Lawan tadi oleh Maman Abdurrahman. Membuang bola dari ancaman penguasaan oleh Ningge. Haryono. Kembali duel di lapangan tengah tampak begitu alot. Sulit bagi kedua tim untuk dapat melakukan dominasi di antara lainnya. Antonio Teles. Sabto Widiantoro pada Restu Kartiko. Kembali pada Sabto Widiantoro. Masih Sabto, umpan terobosan. Tidak berhasil tadi. Aziz Zenibi. Kembali pada Aziz Zenibi, sebuah crossing di dalam kotak penalti. Tidak ada satupun pemain yang menyambut. Ya, kita lihat memang Aziz lebih banyak bergerak di sektor sayap, Bung Arya. Sebetulnya ini agak sedikit kontras dengan posisinya ketika masih bermain di Italia sebagai playmaker. Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi, memang sangat riskan menempatkan dia bermain sebagai pemain sayap yang butuh kecepatan dan juga akselerasi. Tampaknya Aziz lebih nyaman jika dia bermain sebagai pengatur serangan. Tapi entah mengapa Bambang mempunyai pertimbangan lain. Pemain yang juga pernah memperkuat tim nasional Maroko dan bermain di African Cup of Nations atau Piala Afrika kejuaraan. Hilton Moreira. Hendro Siswanto. Kerjasama pemain-pemain PSIS Semarang nih. Basilo Nambele, Antonio Teles. Masih sedikit. Dan sebuah umpan pendek tadi dari Aziz Zenibi kepada Antonio Teles. Harus dihentikan permainan. Terjatuh George Nyeknyobe. George Nyeknyobe yang 2 musim sebelumnya bermain untuk Persib Bandung. Namun musim lalu bermain untuk Persela Lamongan. Atau sempat dipinjamkan ke Persela Lamongan sebelum akhirnya kembali lagi memperkuat Persib Bandung di musim ini. Ya, kita melihat di 6 menit pertama ini tampaknya Persib masih mencoba untuk melihat bagaimana permainan dari PSIS. Dan tampaknya mereka juga cukup hati-hati untuk tidak langsung melakukan tekanan yang frontal. Atau ini memang sengaja mereka gunakan untuk mencoba memancing para pemain tuan rumah keluar dari sarangnya. Untuk kemudian lewat serangan kilat Persib melakukan tekanan langsung ke daerah pertahanan dari PSIS Semarang. Hilton Moreira, kerjasama yang cukup baik. Haris Salisbury, sebuah crossing dalam kotak penalti terlepas dari penguasaan Christian Gonzalez tadi. Haryono kembali juga terlepas. Kini Antonio Teles. Restu Kartiko. Patah tadi di kaki Gilang Angga dan membentur Gilang Angga sebelum bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang tentunya. Cepat dilakukan oleh Restu Kartiko kepada Antonio Teles, Sabto Widiantoro, Heri Susilo. Kembali pada Sabto. Leke. Panjang melebar Restu Kartiko. Kembali mencoba umpan panjang Restu Kartiko. Beroperasi sebagai fullback kiri. Namun gagal tadi. Yang menarik di sini Bung Arya, saya melihat bagaimana peran dari Antonio Teles yang kalau di skema tadi terlihat bahwa dia akan didamping oleh Ningge, tapi kali ini sepertinya Teles lebih banyak sebagai second striker mencari bola, dan ini merupakan strategi yang saya kira lebih banyak agak defensif ya, menunggu para pemain Persib untuk keluar menekan, kemudian mereka bisa melakukan counter. Tapi sejauh ini apakah Ningge bisa menjawab itu dengan seorang diri di depan, mengingat Teles pasti akan terlambat untuk bisa melakukan supporting dengan posisinya seperti sekarang kita lihat.
sedikit memiliki dominasi dalam penguasaan bola. PSIS Semarang, Aziz Denibi crossing di dalam kotak penalti dan Ningge di kesempatan pertama, namun penyelesaian yang masih belum tepat pada sasaran. Ya, kembali sebuah peluang diperoleh PSIS Semarang walaupun kita lihat bola masih jauh. Namun satu hal yang perlu diperhatikan tampaknya oleh lini pertahanan Persib, kita melihat bahwa dalam 2 pertandingan terakhir mereka kebobolan 4 gol dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada sesuatu yang lemah di lini pertahanan Persib. Bagaimana mereka tampaknya selalu terpaku kepada datangnya bola dan beberapa kali tampak lengah ketika mencoba untuk melihat pergerakan pemain lawan yang masuk ke daerah 16 mereka. Baru saja kita saksikan sosok dari seorang Christian Gonzalez, pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Indonesia. Dan Sriwijaya FC kembali ditahan oleh Pupuk Kaltim di partai kandang mereka, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1. Ya, tampaknya dengan hasil ini semakin membuat Sriwijaya agak berat untuk bisa mencoba menggeser atau memperbaiki posisinya. Lorenzo Cabañas, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Christian Gonzalez, pemain yang tentunya harus diwaspadai oleh segenap skuad ataupun lini pertahanan dari PSIS Semarang. Ningge tadi tampaknya menyentuh tangan dari Bienvenu Ningge. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa Ningge praktis menjadi lone striker seorang diri dan ini sebetulnya memudahkan bagi pemain belakang Persib Bandung untuk melakukan pengawalan secara bergantian. Dan tadi kita lihat bagaimana Maman menempel ketat Ningge, sebelumnya ada Nyek Nyobe. Sementara di saat bersamaan juga kita lihat bagaimana ada jeda antara Ningge dan juga Teles, sehingga ini membuat rantai permainan mereka tidak atau boleh dibilang terputus. Keluar dari lapangan permainan akibat tekanan dari Lorenzo Cabañas tadi, Leke. Haris Salisbury, diagonal umpan dapat dihalau oleh Restu Kartiko. Belum berakhir tekanan dari Persib Bandung, Hilton Moreira kini. Gilang Angga Kusuma. Sebuah crossing di dalam kotak penalti, ada Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez, masih berusaha. Sebuah kewaspadaan tentunya apabila Christian Gonzalez menguasai bola di dalam kotak penalti. Haryono mencoba untuk kirimkan sebuah umpan panjang kepada Gilang Angga, hanya meninggalkan lapangan permainan. Iya, yang terpenting sebetulnya bagi para pemain PSIS khususnya di belakang tidak panik jika mereka mendapati Christian Gonzalez berada di hadapan mereka. Karena Christian Gonzalez adalah seorang diri dan ketika tadi kita lihat bagaimana kepanikan itu terlihat, Gonzalez harus berhadapan dengan 4 pemain sekaligus. Saya kira ini merupakan penjagaan yang terlalu berlebihan. Mungkin karena agak khawatir dengan nama besar Gonzalez. Sebuah ganjalan tadi oleh Restu Kartiko kepada Gilang Angga. Umpan kembali di dalam kotak penalti. Justru dipentalkan keluar dari mulut gawang oleh Christian Gonzalez. Sebuah pemandangan tentunya yang tidak biasa kita saksikan walaupun ia telah terjebak dalam posisi offside. Iya, tampaknya juga ketidaksengajaan ya. Kita lihat bagaimana tadi ya Gonzalez berada dalam posisi yang sebenarnya sangat baik. Namun kita lihat datangnya bola tampaknya juga bertepatan dengan pada saat dia sudah berada pada posisi offside. Walaupun dia menyadari setelah bola itu mengenai kepalanya. Tentunya 19 gol yang telah ia ciptakan dari 21 partai yang ia mainkan di musim ini, di musim Jarum Indonesia Super League, adalah sebuah pencapaian yang cukup fantastis. Sebuah rasio tertinggi bagi pemain Jarum Indonesia Super League. Dan saya bisa tambahkan Bung Arya, dari 16 pertandingan Persib tidak terkalahkan, itu gol terbanyak didistribusikan atau dikontribusikan oleh seorang Gonzalez dengan 5 gol. Padahal dia baru bergabung paruh musim. Ini menunjukkan bahwa memang Gonzalez ini memiliki karakter kuat. Dimanapun dia bermain, dia merupakan predator yang sangat menakutkan tim lawan. Basil Onambele. Kerjasama kembali Basil kirimkan. Umpan di dalam kotak penalti, ada Maman Abdurrahman. Nyek Nyobe.
Kembali kita saksikan Maman Abdurrahman yang tentunya begitu familiar dengan suasana dari Stadion Jatidiri. Begitu lama ia membela Panji PSIS Semarang. Ya, memang ada dua pemain, selain Maman juga ada Haris Salisbury. Masih Persib Bandung, sebuah umpan panjang dikirimkan, masih dapat dihalau. Dua lapangan tengah dimenangkan oleh Haryono. Dan Gilang Angga kirimkan sebuah, dan kini Gonzales, tampaknya sebuah dorongan terlebih dahulu dalam pengamatan wasit dilakukan oleh Gonzales kepada Leke. Ya, ada pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Gonzales. Iya, Gonzales ini merupakan pemain yang sangat cerdik. Ketika dia mendapatkan pressure dari pemain-pemain belakang lawan, kadang-kadang dia agak sedikit nakal. Kita saksikan sebuah dorongan siku tadi oleh Haris Salisbury. Kini tampaknya tidak ada pilihan bagi wasit Yandri untuk mengeluarkan kartu kuning pertama pada partai ini. Ya, saya kira tepat jika wasit Yandri memberikan kartu kuning terhadap Haris Salisbury. Kita lihat bagaimana tadi aksi dari Hari yang memotong pergerakan pemain dari PSIS, Harry. Bagaimana dia menabrak dengan mengangkat kakinya. Iya, sebuah aksi yang tidak perlu sebetulnya karena masih jauh dari daerah pertahanan. Ya, kita saksikan beberapa pemain tadi. Namun akhirnya hanya menghasilkan sebuah pelanggaran bagi Persib Bandung. Kembali berusaha untuk menyusun serangan. Dan James Debah membuka gol bagi PKT sebelum akhirnya disamakan oleh Keith Jerome Gams atau Kayamba di menit 59 untuk hasil akhir 1-1 dari Stadion Jakabaring. Terlepas dari penguasaan bola dari Lorenzo Cabañas dan hampir saja terlepas dari pelukan penjaga gawang yang begitu senior yaitu Agus Murad. Sabto Widiantoro, Restu Kartiko, kembali pada Sabto. Panjang Sabto kirimkan sebuah umpan kepada Ningge, dibayangi oleh Nova Arianto. Antonio Teles kini, masih Antonio Teles. Berusaha untuk one on one, duel dengan Gilang Angga Kusuma. Antonio Teles kembali tidak dapat, akhirnya patah di kaki kapten ke-11 Aneka Ramdhani. Pelanggaran tadi tampaknya sebuah dorongan. Ya, kalau kita melihat hingga menit ke-17 ini, sebenarnya Persib dari segi materi pemain jauh lebih unggul dibandingkan dengan PSIS Semarang. Dari sisi permainan juga mereka ternyata mampu menguasai setiap sisi lapangan. Lini tengah yang dikomandoi oleh Haryono juga berkali-kali mampu meredam atau menguasai lapangan tengah. Dan saya kira di sini barangkali diperlukan keberanian yang lebih dari Persib untuk tampil lebih berani dan kemudian mencetak gol, karena memang secara teknis mereka sebenarnya lebih diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSIS Semarang. Kembali mencoba Persib Bandung melalui Haris Salisbury. Lorenzo Cabañas, sebuah umpan terobosan kepada Haris Salisbury. Dapat dihalangi oleh Basil Onambele, dibiarkan saja keluar lapangan. Kita saksikan aksi dari Antonio Teles yang berusaha untuk mengecoh Gilang Angga. Trademark dari pemain Brasil, sebuah gerakan step over yang kerap Ronaldinho maupun Cristiano Ronaldo. Ningge, Onambele, Antonio Teles dihalau oleh Maman. Heri Susilo, kembali pada Heri Susilo. Jauh clearance tadi oleh Leke, kembali Nyek Nyobe. Oh, iya. Dan tampaknya sebuah kaitan tadi menyebabkan Hendro Siswanto terjatuh dari Lorenzo Cabañas. Injakan terhadap kaki dari Hendro Siswanto tampaknya tadi.
Iya, kita lihat bagaimana kaki kiri dari Cabañas sedikit nakal. Dan inilah Jaya Hartono, pelatih yang musim lalu menorehkan prestasi yang cukup fenomenal membawa Delta Sidoarjo maju ke babak 8 besar sekaligus membawa tim tersebut masuk di semifinal Copa. Di mana sejauh ini Jaya juga berhasil setidaknya dalam 16 partai terakhir di Jarum Indonesia Super League tidak mengalami kekalahan bagi Persib Bandung. Walaupun begitu banyak anggapan untuk mengganti sang pelatih. Onambele sebuah crossing ataupun sebuah tembakan langsung yang tampaknya cukup keras. Namun masih ada Tema Mursadat, cukup sigap tadi. Ya, saya kira usaha yang cukup baik dari Onambele. Dia praktis melakukan tendangan spekulasi dan berharap bola itu rebound kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemain lain. Dan di sana ada Nibi tadi, namun penjaga gawang Tema lebih lengket untuk mementahkan peluang dari Onambele. Masih mengatur tempo pemain-pemain Persib Bandung dengan possession football yang mereka peragakan. Nova Arianto kini, Eka Ramdhani patah, dan kini kesempatan kembali bagi PSIS Semarang melalui Bienvenu Ningge. Umpan maksudnya pada Antonio Teles, berada di belakang pemain tersebut tadi. Haris Salisbury, Lorenzo Cabañas lepaskan sebuah umpan jauh. Gilang Angga Kusuma kirimkan umpan menuju kotak penalti, dapat dihalau tadi oleh Leke. Ya, kita lihat berkali-kali umpan panjang yang coba diterapkan oleh Persib berkali-kali gagal untuk bisa menembus jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Saya kira 20 menit sudah cukup bagi Persib untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan melalui umpan-umpan panjang seperti itu. Dan ternyata memang hasilnya belum maksimal. Kita melihat berkali-kali lini depan dari Persib, baik Gonzales. Tadi kita lihat juga belum ada pergerakan-pergerakan yang lebih impresif yang diperlihatkan oleh Hilton Moreira juga. Sebuah tarikan tadi oleh Hendro Siswanto kepada Lorenzo Cabañas. Kontan berbuah pada sebuah pelanggaran, mendapatkan sedikit peringatan dari oleh wasit Yandri. Kita saksikan duel antara kedua pemain. Dan dalam beberapa sequel tadi terlihat bagaimana Cabañas sudah 2 kali mendapatkan terjangan dari pemain PSIS. Sepertinya memang dia mendapat tugas untuk dimatikan oleh Bambang Nurdiansyah agar tidak memberi kesempatan lini tengah Persib bisa lebih kreatif. Karena kita tahu inspirator serangan berada di kaki dari Lorenzo Cabañas yang pada pertandingan sebelumnya tidak bisa turun ketika menghadapi Persita. Mungkin itulah barangkali penyebab kenapa Persib bisa tampil tidak mengesankan meski bermain di kandang sendiri walau menang 4-2 dari Persita karena tidak ada Cabañas ketika itu dan juga tidak ada Maman. Dan kali ini kedua pemain itu bermain, mestinya Persib bisa tampil lebih determinan sesuai dengan ciri khas mereka. Umpan jauh dilepaskan oleh Eka Ramdhani langsung menuju ke penjaga gawang Agus Murad. Duel antara Eka Ramdhani tadi dan juga Sabto Widiantoro tampaknya berakhir pada tendangan bebas bagi Persib Bandung. Pelanggaran keluar dari lapangan permainan oleh Onambele tadi. Tampaknya sebuah tarikan oleh Hilton kepada Leke. Duel antara dua pemain asal Brazil tadi kini menghasilkan tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Masih kita nantikan intensitas yang diperlihatkan oleh kedua tim pada partai ini. Tentunya kita mengingat bahwa keduanya juga membutuhkan kemenangan untuk kepentingan masing-masing. Iya, seperti tadi sempat saya utarakan, inilah yang dikhawatirkan oleh Bobotoh maupun juga para penggemar Persib ketika mereka menghadapi klub yang notabene di bawah mereka. Penampilan Persib tidak seperti ketika mereka menghadapi tim-tim besar, misalnya seperti Sriwijaya, Persija, atau Persipura. Seperti yang kita lihat bagaimana mereka mengikuti arus permainan dari lawan, tidak ada permainan organisasi yang baik.
kemudian rangsangan untuk bisa tampil lebih ngotot kurang sekali dilihat oleh Persib. Tentu ini sangat merugikan bagi Persib karena secara kuat teknis maupun juga materi mereka di atas dari PSIS Semarang. Dan bahkan Persib Bandung juga masih memiliki kesempatan untuk bisa menyodok sampai ke 3 besar ataupun 2 besar dari klasemen Jarum Indonesia Super League. Tentunya hanya melalui kemenangan dan poin penuh pada setiap partai yang mereka mainkan. Pelanggaran tadi George Nyeknyobe pada Antonio Teles. Sementara PSIS juga memiliki kepentingan untuk bisa meraih poin penuh terutama pada partai kandang mereka, di mana saat ini mereka berada 2 posisi dari bawah. Tentunya hanya melalui kemenangan mereka dapat lolos dari jurang degradasi. Aziz Denibi, Sabto Widiantoro kehilangan kontrol tadi ataupun hampir saja kehilangan kontrol. Restu Kartiko terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Umpan jauh dilepaskan kembali oleh Maman Abdurrahman. Dan Haris Salisbury dengan kesempatan masih dalam penguasaan pemain-pemain Persib kini di dalam kotak penalti. Dapat dihalau keluar dari kotak penalti untuk sementara waktu. Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas dipatahkan oleh 2 pemain sekaligus tadi. Dan kini Aziz Denibi bagi PSIS Semarang. Lepaskan kembali sebuah umpan jauh menuju Antonio Teles. Dibayangi oleh George Nyeknyobe. Teles, Heri Susilo, Onambele. Sebuah umpan yang terlampau keras tadi, namun dapat dikuasai oleh Sabto Widiantoro. Cukup baik kini PSIS Semarang. Sabto Widiantoro, sebuah tembakan langsung. Diblok tadi oleh Ningge. Heri Susilo kepada Aziz Denibi. Masih mencari ruang gerak kini Hendro Siswanto. Kembali masih Hendro dan akhirnya sebuah tembakan langsung terlampau lemah bagi Tema Mursada. Iya, gampang sekali untuk ditebak ya. Bagaimana tendangan yang tadi dilepaskan oleh Hendro. Masih gampang diantisipasi dan Tema Mursada pun tanpa harus bersusah payah menghentikan tendangan dari Hendro. Pergerakan berkelit dari seorang Hilton tadi cukup baik, namun crossingnya tidak menemui sasaran. Masih Hilton berusaha untuk melewati Heri Susilo. Dan Haryono mencoba untuk mengirimkan sebuah tendangan volley tadi, namun terlampau dalam posisi yang tidak begitu menguntungkan. Gilang Angga, Nova, kembali umpan panjang dari lini belakang Persib Bandung dikirimkan langsung ke lini depan Antonio Teles. Tidak berhasil dikuasai oleh Onambele. Iya. Iya, memang terlihat cukup membosankan bagaimana kedua tim bermain. Kita melihat bagaimana tampaknya Persib juga terbawa irama permainan dari PSIS yang memang menerapkan permainan lambat. Karena saya kira wajar jika PSIS bermain seperti ini. Karena mereka tentunya mengantisipasi serangan cepat jika mereka harus bermain atau meladeni permainan Persib yang biasanya memang begitu tampil atraktif. Namun kali ini tampaknya justru Persib sendiri yang terbawa irama permainan dari Langgam Semarang. Dan perlu diingat bahwa PSIS mempunyai rekor yang baik menghadapi tim-tim besar di Jatidiri pada musim ini. Bisa diambil contoh ketika mereka mengalahkan Persipura 1-0, PSM Makassar 1-0. Itu juga terjadi di Jatidiri musim ini. Bukan tidak mungkin ini juga terulang mengingat determinasi yang sangat lemah dari Persib Bandung terhadap PSIS Semarang. Tekanan mereka tidak lagi menunjukkan bahwa mereka adalah tim Persib yang sangat haus akan kemenangan. Dan situasi yang terjadi saat ini memang sepertinya diinginkan betul oleh Bambang Nurdiansyah, sehingga mereka dengan permainan yang lambat bisa mengontrol permainan. Sebuah tarikan tadi oleh Idrus kepada Christian Gonzalez menghasilkan tendangan bebas. Tentunya juga masih segar dalam ingatan bagaimana gol penentu dari Christian Gonzalez
yang akhirnya memenangkan gelar juara Liga Indonesia 2006. Saat itu ia membela Persik Kediri dan menundukkan PSIS Semarang dengan skor akhir 1-0 tentunya. Pada babak perpanjangan waktu. Ya, free kick ini juga tidak lepas seperti yang tadi saya bilang. Gonzalez ini merupakan pemain yang sangat cerdik, sangat berpengalaman, memanfaatkan betul setiap celah maupun kesalahan lawan, dan ini juga menjadi keuntungan itu bagi Persib. Lorenzo Cabañas langsung kirimkan sebuah tembakan langsung membentur pagar pemain Haryono. Kembali sebuah ambisi yang akhirnya ambisi dan terlalu terburu-buru. Kita lihat bagaimana Haryono yang sebenarnya sudah mampu menguasai bola, namun karena ketidaktenangan dia, justru bola yang dia lepaskan ini masih melesak jauh di atas mister gawang dari Agus Murad. terjatuh tadi Aziz Denibi. Mendapat gangguan dari Gilang Angga Kusuma. Masih belum tercipta gol di Stadion Jatidiri sejauh ini. Onambele melebar kepada Ningge. Duel antara dua pemain asal Kamerun, Bienvenu Ningge dan juga George Nyeknyobe. Menghasilkan lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh pemain PSIS. Onambele berusaha berkelit, terus berusaha berkelit, namun tampaknya terjadi sebuah pelanggaran yang ia lakukan dalam usahanya tadi. Ya, memang kita lihat bagaimana tangan kiri dari Basile Onambele terlihat menghalang-halangi pergerakan dari Haryono, dan tentunya ini memang merupakan sebuah pelanggaran. Gilang Angga, kembali Persib Bandung mencoba. Sebuah dorongan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Aziz Denibi, Hendro Siswanto. Hampir saja dapat diintercept tadi oleh Nova Arianto. Masih Aziz Denibi, lepaskan sebuah umpan jauh. Terlampau direct dan dapat dibaca oleh George Nyeknyobe. Kembali dapat dicuri oleh pemain-pemain PSIS. Kini Henry Susilo. Umpan di sana ada Antonio Teles dengan penguasaan bola di dalam kotak penalti kini. Namun masih ada Nova Arianto yang melakukan blocking tadi. Ya, sedetik saja terlambat tadi. Sebetulnya Nengge sudah menunggu di sana. Namun Teles terlambat untuk mengirimkan umpan kepada Nengge yang sudah menunggu di sudut jauh. Andai saja itu terjadi, bukan tidak mungkin gol tercipta untuk PSIS. Kita seperti tadi diungkapkan bagaimana Bung Arya bahwa yang ditakutkan memang dari PSIS adalah serangan balik mereka. Dan ini terbukti diawali oleh serangan balik dari sisi kanan. Dimulai dari Harry tadi. Dan akhirnya tendangan dari Nengge terlalu jauh. Kesempatan yang masih belum dapat dimanfaatkan oleh PSIS untuk mendapatkan keunggulan. Kini kembali kita saksikan possession football dari Persib Bandung. Maman Abdurrahman, Nova Arianto. Dan kembali sebuah bola yang dilepaskan langsung ke lini depan pada Hilton Morera. Kembali dapat dicuri oleh Idrus Gunawan. Bienvenu Ningge, Antonio Teles. Cukup baik Antonio Teles. Aziz Denibi lepaskan sebuah crossing di dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau oleh George Nyeknyobe. Meninggalkan lapangan permainan. Kerjasama antara Antonio Teles dan juga Onambele. Crossing, kotak penalti ada Aziz Denibi, namun ada Tema Mursadat. Terlebih dahulu melakukan gerakan potong bola. Terlalu santai Bung Arya para pemain Persib Bandung untuk memulai serangan. Iya, tampak juga terlihat menurunnya motivasi dari para pemain Persib. Masih tetap dengan mengutamakan bola-bola lambung, bola-bola umpan-umpan panjang yang sebenarnya sudah berkali-kali ini juga gagal menghasilkan peluang.
Saya kira setidaknya harus ada sedikit perubahan dalam gaya permainan. Namun kini sebuah kesempatan bagi Persib Bandung. 1-2 tadi antara Hilton dan juga Gonzales. Namun dapat diintercept oleh lini belakang Aziz Denibi. Kesempatan melalui counter attack. Onambele. Masih Onambele, tembakan langsung. Sedikit ambisius, masih melebar dari gawang Tema Mursadat. Iya, tampaknya Onambele harus membuat pilihan seperti tadi karena kita lihat terlalu jauh rekannya di depan, baik Nenge dan juga Teles yang tersudut di masing-masing lini kanan dan kiri sehingga Onambele terpaksa melepaskan tendangan langsung untuk sekaligus mencoba andai-andai bola itu bisa mengarah ke gawang dan membuat situasi sulit bagi Tema yang biasanya tidak diturunkan pada pertandingan malam hari. Tapi kali ini Jaya memiliki pertimbangan lain. Antonio Teles cukup aktif pergerakan dari pemain ini di babak pertama. Umpan yang terlampau jauh tadi dari Onambele, maksudnya pada Aziz Denibi. Ya, luar biasa memang melihat Antonio Teles berlari ke sana ke sini. Daya jelajahnya begitu tinggi. Sepertinya dia enak tidur Bung Arya semalam. Kondisi fisiknya tampak sekali lebih dominan di antara seluruh ataupun 22 pemain yang berada di lapangan Jatidiri saat ini. Dan itu harus kita akui. Dengan ball skill yang cukup tinggi, beberapa kali yang merepotkan barisan pertahanan ataupun trio center back dari Persib Bandung. Karena secara bergantian Antonio Teles mengiris setiap jengkal lini pertahanan Persib yang ditempati oleh Maman Abdurrahman dan Novarianto dan juga Nyek Nyobe. Dengan usia 27 tahun, Antonio Teles yang musim lalu memperkuat PSSW Biren ini menggantikan salah satu peran yang ditinggalkan oleh Gaston Castanyo yang di putaran pertama ataupun usai putaran pertama pindah klub ke Persiba Balikpapan yang justru kini memperlihatkan sebuah ketajaman di klub barunya. Ya, dan yang disayangkan memang juga kontribusi Nenge yang notabene pengganti dari Gaston tidak seperti yang diharapkan. Dia baru mencetak 1 gol. Ironisnya justru Gaston berkembang tampil di Persiba dan begitu sangat dominan memainkan perannya. Total sudah mencetak 10 gol sepanjang musim ini. Dicuri tadi. 3 diantaranya untuk PSIS Semarang. Dibuang jauh oleh Haryono. Christian Gonzales berusaha untuk meraih bola dan dapat dicapai kini bola oleh Hilton Moreira. Iya. Sengaja tampaknya menahan bola dengan tangannya. Ya, kartu kuning. Walaupun permintaan maaf tadi kepada wasit Yandri, namun tidak ayal tetap saja sebuah kartu kuning kepada Restu Kartiko. Dalam tayang ulang kita lihat. Jelas. Iya. Ya, saya kira ini naluri pemain belakang. Refleks. Iya, dia barangkali berharap wasit tidak melihat tindakan tersebut. Ya, tampak monoton sekali. Kita lihat bagaimana kedua tim bermain. Dan Haris Salisbury yang akhirnya harus ditarik keluar untuk digantikan oleh Atep. Pemain yang kerap jarang dimainkan sepanjang musim Jarum Indonesia Super League, di mana ini merupakan penampilan Atep yang ke-10 sebagai pemain pengganti. Dan pemain yang juga pernah memperkuat tim nasional ini sejauh ini baru 3 kali dipilih sebagai pemain inti di kubu Persib Bandung. Ya, memang sangat disayangkan pemain yang sangat potensial, memiliki prospek bagus di masa depan, jarang diturunkan sebagai pemain utama di Persib Bandung. Dan ini juga yang terjadi terhadap Zainal Arif, Bung Arya, karena kalah bersaing dengan pemain lain. Kembali kita saksikan Christian Gonzales dengan kemampuannya untuk mengundang sebuah situasi tendangan bebas bagi Persib Bandung. Betul, saya setuju Bung Arya bahwa Gonzales ini tidak memiliki speed, tapi dia cerdik. Ketika dia di cover, ketika dia di marking, dia bisa memainkan tipu dayanya untuk bisa mengelabui wasit dan juga lawannya. Tadi kita sempat dengar bagaimana Bambang Nurdiansyah berteriak, jangan ditempel langsung, jangan ditempel langsung. Renggang, kemudian intercept. Ini sebetulnya menunjukkan bagaimana Bambang melihat kepintaran dan kecerdikan dari seorang Gonzales dalam melakukan tipu daya terhadap pemain-pemain belakang lawan.
Agus Murad kini harus menghadapi situasi yang tidak mudah tentunya, di mana Persib Bandung memiliki Hilton Moreira, Christian Gonzalez, dan juga Lorenzo Cabañas. Ya. 3 orang yang mampu untuk menjadi eksekutor dari tendangan-tendangan bebas. Bahkan Eka Ramdhani. Dan kini Hilton Moreira masih membentur pagar pemain, namun dan tembakan langsung yang keras dari Haryono walaupun masih begitu jauh dari sasaran. Kembali Haryono kita lihat melakukan tendangan dari jarak jauh, dan untuk kedua kalinya pula tendangan masih jauh dari sasaran. Iya, bahkan dia tidak melihat gawang ada di mana. Tampaknya tendangan spekulasi yang memang tidak jelas arahnya. Ya, semoga saja ini bukan pertanda frustrasi dari para pemain Persib Bandung untuk bisa memperdaya pemain belakang PSIS yang begitu ketat, begitu disiplin dalam mengawal wilayah mereka. Berbagai upaya sudah dicoba. Kembali masih duel di lapangan tengah. Gilang Angga, Eka Ramdhani kehilangan bola tadi. Aziz Senibi kembali dapat dihalau oleh Nova Arianto. Masih perebutan bola berkutat di lapangan tengah, kita lihat. Restu Kartiko menjauhkan bola dari lini pertahanan PSIS Semarang. Antonio Teles, Hendro Siswanto. Pemain termuda di kubu PSIS Semarang, Hendro Siswanto kepada Ningge. Antonio Teles kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Ya. Ada Aziz Senibi bebas dan sebuah penyelesaian yang masih belum sempurna dari seorang Aziz Senibi. Ya, kita lihat bagaimana lagi-lagi lini pertahanan Persib tampak terlihat begitu lengah. Tidak melihat ada Nibi bebas sekali. Padahal kita lihat di sana ada Maman dan juga pemain-pemain lainnya. Namun pergerakan ya masih beruntung Persib karena apa yang dilakukan oleh Nibi tidak berakhir dengan sebuah gol bagi PSIS Semarang. Sebuah perhatian yang seharusnya menjadi peringatan bagi lini pertahanan Persib Bandung bahwa mereka tetap tidak boleh main-main walaupun menghadapi tim sekelas PSIS Semarang yang notabene memang merupakan tim papan bawah. Terpaut 15 peringkat. Namun sejauh ini PSIS Semarang tidak memperlihatkan bahwa mereka tim yang mudah ditundukkan oleh Persib Bandung. Dan kita masih belum melihat intensitas dari permainan tim Persib Bandung yang tentunya mementingkan kemenangan untuk terus menembus posisi tinggi di Jarum Indonesia, di klasemen Jarum Indonesia Super League. Iya, tampaknya faktor tidak adanya penonton juga membuat permainan dari kedua tim ini tidak begitu terbakar ya, motivasi maupun ritme permainan mereka. Dan di sini memang kita melihat dampak dari sebuah pertandingan sepak bola jika tidak dihadiri oleh penonton. Tampak begitu sepi yang seharusnya penuh dengan yel-yel maupun teriakan-teriakan para pendukung kedua kesebelasan. Namun pada pertandingan kali ini kita lihat justru yang ramai memang teriakan-teriakan dari para pemain. Masih Persib Bandung dengan kesempatan kini. Atep, Lorenzo Cabañas mendekati kotak penalti dan sebuah bola lambung ataupun lob tadi maksudnya pada Christian Gonzalez dapat dibaca. Aziz Senibi masih mencari rekannya. Kembali kirimkan sebuah bola panjang menjangkau Ningge, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Bienvenu Ningge. Ya, kita lihat bagaimana cara bermain PSIS Semarang yang praktis, lebih banyak mendelay bola ketika mereka menguasai bola, melihat teman-temannya bergerak lebih dulu kemudian baru melakukan tekanan. Tadi Aziz Senibi mencontohkan bagaimana dia sempat menghentikan bola untuk melihat celah, dan Ningge sayangnya memang bukanlah tipikal predator sehingga sulit baginya untuk bisa menyelesaikan umpan-umpan lambung dari lini tengah. Andai saja PSIS memiliki pemain ataupun penyerang sekelas katakanlah sedikit di bawah Christian Gonzalez pun sudah bagus, Bung Arya. Tapi yang terjadi memang mereka tidak memiliki pemain seperti itu. Hilton Moreira melepaskan diri. Umpan dalam kotak penalti dapat dihalau tadi. Kembali clearance dari Sabto Widiantoro. Kembali
Clearance heading dari Aziz Senibi. Masih terus duel antara pemain-pemain kedua kubu kini di lapangan tengah yang kerap kali kita saksikan sepanjang pertandingan. Sampai akhirnya dimenangkan oleh PSIS Semarang kini. Onambele kembali diperlihatkan permainan direct oleh PSIS Semarang. Haryono, George Nyeknyobe, Nova Arianto, Gilang Angga, Hilton Morera, dua pemain sekaligus sebelum akhirnya dihalau tadi oleh Idrus Gunawan dan tambahan waktu 1 menit sebelum mencapai akhir dari babak pertama masih tanpa gol dari Stadion Jatidiri. Dibiarkan saja tadi dan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Akankah ini menjadi kesempatan terakhir bagi Persib Bandung untuk bisa mendapatkan keunggulan, mencuri keunggulan di babak pertama tentunya. Asisten pelatih Robi Darwis. Lorenzo Cabañas kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti dan bebas kini George Nyeknyobe. Christian Gonzalez masih belum berhasil untuk menembus gawang dari PSIS Semarang. Sebuah kesempatan yang sangat baik tentunya. Kini melalui counter attack PSIS dihalau tadi oleh Haryono. Masih Aziz Senibi. Sebuah keeping bola yang cukup baik, namun sebuah lompatan yang menghasilkan pelanggaran. Namun tampaknya wasit Yandri telah meniup peluit panjang tanda berakhir babak pertama dan masih tanpa gol dari Stadion Jatidiri, di mana saat ini tuan rumah PSIS Semarang dan Persib Bandung masih berbagi pada situasi yang sama. Christian Gonzalez juga masih belum menghasilkan gol dan mitra sepak bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Babak pertama. Dan wasit Yandri telah melakukan kick-off babak kedua dari Stadion Jatidiri. PSIS Semarang melawan Persib Bandung. Gilang Angga lepas dari kawalan Aziz Senibi. Hampir saja dapat dicuri tadi. Hilton Morera. Gilang Angga di dalam kotak penalti, sebuah crossing dapat dihalau. Clearance tadi dari seorang Leke tidak berhasil untuk menjaga bola dalam permainan Sabto Widiantoro. Gilang Angga Kusuma kerjasama dengan kapten kesebelasan Eka Ramdhani, Hilton Morera mulai bermain. Persib Bandung umpan yang sangat baik kepada Lorenzo Cabañas. Dari Eka Ramdhani tadi, sebuah crossing tidak berhasil. Lorenzo Cabañas kini dalam penguasaan Hendra Siswanto. Basil Onambele berhasil lepas dari pengawalan Atep. Masih Onambele, terus Onambele kembali berusaha untuk melakukan penetrasi ke lini pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Persib Bandung, dan ditarik tadi Antonio Teles oleh Atep menghasilkan sebuah tendangan bebas. Antonio Teles sebagai pemain dengan pergerakan yang begitu aktif sepanjang babak pertama, dan Atep sebagai pemain pengganti yang masuk di pertengahan babak pertama tadi menggantikan peran dari Haris Salisbury, kembali dengan kesempatan untuk dapat memperkuat tim Persib Bandung musim ini. Bersiap tentunya Tema Mursadat. Antonio Teles menghadapi bola. Tampak terlihat sebagai seorang lebih dari playmaker. Antonio Teles di dalam kotak penalti dan akhirnya ditinju ke belakang oleh Tema Mursadat, sempat meragukan dari arah bola. Iya, upaya spekulasi tadi sudah dilakukan dan hampir saja Tema. Dan bagaimana Teles begitu baik mengirimkan bola persis di depan Tema. Dan Tema tampaknya agak ragu untuk menangkap hingga ia membuangnya, mentipnya. Nenge, dan umpan di dalam kotak penalti tidak menjangkau pemain-pemain. Kini Onambele dibayangi oleh Nyeknyobe, kehilangan keseimbangan. Kini dalam penguasaan dari Nyeknyobe dan akhirnya dihentikan pergerakan dari Nyeknyobe tadi oleh
Hendro Siswanto. Ya, pemain-pemain seperti Hendro, kemudian Sabto, saya kira memiliki masa depan yang sangat baik, Bung. Kalau jika terus dibina, diberikan kesempatan lebih, karena kita lihat bagaimana daya tarung mereka melawan pemain asing juga tidak kalah ya. Terutama pada sosok seorang Hendro Siswanto, masih berusia 19 tahun. Yang merupakan pemain termuda dari skuad PSIS Semarang di musim ini. Begitu juga dengan Heri Susilo. Hilton Moreira lepas dari kawalan, namun ada Sabto Widiantoro melakukan gangguan tadi. Ya, saya kira di babak kedua ini harus ada keberanian dari Persib untuk lebih melakukan tekanan yang lebih dalam lagi. Bagaimana mereka sebenarnya sudah memiliki materi pemain yang jauh lebih baik dibandingkan dengan PSIS Semarang. Tembakan langsung yang tampaknya terlampau lemah dari Nyek Nyobe. Begitu mudah dihalau oleh lini pertahanan dari PSIS. Duel di lapangan tengah berakhir pada sebuah pelanggaran Haryono tadi. Onambele, umpan, ada Teles di sana. Tembakan langsung membentur kaki Maman Abdurrahman tadi. Leke tidak berhasil untuk menembus Onambele, dan sebuah gangguan dan tarikan oleh Onambele menghasilkan pelanggaran. Ya, paling tidak apa yang diperlihatkan oleh Onambele merepresentasikan semangat dari para pemain PSIS secara keseluruhan. Mereka begitu ngotot untuk mendapatkan setiap jengkal permainan. Asisten pelatih Robi Darwis kita saksikan sudah bangkit dari kursi pemain cadangan untuk memberikan instruksi tentunya. Bersiap kapten kesebelasan Eka Ramdhani, begitu pula dengan penjaga gawang Agus Murad. Pagar pemain yang sudah dibentuk oleh pemain-pemain PSIS Semarang, masih kita tunggu Eka Ramdhani. Lepaskan sebuah umpan di dalam kotak penalti, dan kita harapkan tentunya dari seorang Gonzales cukup cerdik dengan sudut yang begitu sempit, namun masih ada penjaga gawang Agus Murad. Ya, kita bagaimana Eka membidikan bola ke tiang jauh. Dia sudah mengerti betul bahwa datangnya Gonzales persis pada titik temu bola. Namun sayang, umpan trek Gonzales masih mampu dipatahkan oleh Agus Murad. Baru saja diperlihatkan sebuah naluri mencetak gol dari seorang Gonzales dengan sudut yang begitu sempit. Dan situasi yang harus sedikit terbang untuk melepaskan sebuah tembakan yang masih menjangkau mulut gawang sebelum diselamatkan oleh Agus Murad tadi. Kesempatan bagi PSIS kini. Antonio Teles bersiap. Tema Mursadat sudah menghalau satu tembakan di awal babak kedua, dan Antonio Teles sebuah tembakan yang cukup keras. Bienvenu Ninge dan penyelamatan dari Tema Mursadat yang akhirnya kembali menyelamatkan gawang dari Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana Tema Mursadat melakukan antisipasi yang sangat baik sekali, di mana dia terus mempersempit ruang gerak. Ya, kita lihat dalam tayang ulang bagaimana Nengge akhirnya dipaksa untuk berhadapan dengan Tema Mursadat, dan ini tentunya menyulitkan dia untuk melakukan penetrasi lebih jauh lagi. Sekaligus juga melepaskan tendangan. Cukup baik skill ataupun teknik yang diperlihatkan oleh Teles tadi untuk melewati kawalan dari dua pemain sebelum akhirnya dihentikan oleh gerakan dari Eka Ramdhani, menghasilkan tendangan bebas kini bagi PSIS Semarang. Perlahan-lahan kembali PSIS Semarang sudah mulai untuk
memberikan ancaman kepada lini pertahanan dari Persib Bandung. Aziz Denivi bersiap untuk melakukan tendangan bebas ini. Aziz Denivi lepaskan sebuah crossing dan dapat dihalau oleh Tema Mursadat untuk menghasilkan sepak pojok bagi PSIS Semarang. Sejauh ini cukup baik penampilan Tema, cukup cermat dalam menempatkan posisinya. 2 kali dalam beberapa detik saja, Tema sudah membuat penyelamatan yang cukup vital bagi Persib Bandung. Antonio Teles di dalam kotak penalti Bienvenu Ninge, namun masih ada Eka Ramdhani yang tampaknya tadi membersihkan bola dari garis gawang Persib Bandung. Ya, sebuah penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Eka Ramdhani, di mana dia berdiri pada posisi yang sangat tepat untuk mengantisipasi bola-bola dari PSIS Semarang. Sebuah umpan dari Hilton tadi dan kesempatan bagi Persib Bandung yang tidak bisa diselesaikan oleh Lorenzo Cabanas. Ya, sebuah kans yang sangat terbuka untuk Lorenzo Cabanas. Namun entah mengapa dan apa sebetulnya yang terjadi pada Lorenzo Cabanas kita tidak tahu. Yang jelas dia betul-betul mendapatkan kesempatan yang sangat terbuka. Meski sebelumnya ini kita lihat bagaimana Eka Ramdhani persis berada di bawah tiang, dan ini merupakan tendangan terbuka tadi dari Cabanas yang masih melenceng tanpa pengawalan. Kembali kesempatan bagi PSIS. Bienvenu Ninge kini dapat dicuri oleh Maman Abdurrahman namun meninggalkan lapangan permainan. Penyelamatan yang cukup heroik dari seorang Eka Ramdhani, sang kapten kesebelasan, untuk mementahkan peluang dari PSIS Semarang. Dan skor sementara di mana PSMS Medan unggul 1-0 atas Persiba Balikpapan. Terlepas tadi Heri Susilo. Maman Abdurrahman kembali. Kerap kita saksikan lini belakang dari Persib Bandung yang langsung mengirimkan bola ke lini depan. Kembali patah. Pelanggaran tampaknya tadi dilakukan oleh Onyambele. Cepat dilakukan namun harus diulang tadi tendangan bebas. Gilang Angga. Ya, meski berbadan besar tapi tidak mengurangi daya jelajah dari Onyambele. Cukup lincah juga dalam menutup atau mengcover berbagai lini. Eka Ramdhani kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside dalam pengamatan asisten wasit Hilton Moreira tadi. Ya, tampaknya kita lihat bagaimana Hilton Moreira tampak tidak percaya kalau dia sudah berada dalam posisi offside pada saat mendapatkan bola. Kita lihat bersiap tampaknya Siswanto, akankah ia diturunkan untuk menambah daya gedor dari tim Persib Bandung tentunya untuk memperoleh kemenangan. Ya, memang dibutuhkan pemain yang energik, yang punya speed tinggi seperti Siswanto yang biasa beroperasi di sektor sayap. Karena sekarang kita juga lihat bagaimana penetrasi dari pemain Persib di sektor sayap nyaris tidak terlihat sepanjang permainan. Mungkin dengan dimasukkannya Siswanto akan mengubah situasi tersebut. Kita lihat juga masuknya Eka menggantikan Haris Salisbury juga kurang terlihat optimal karena Eka selalu kalah dalam permainan duel dengan pemain-pemain PSIS Semarang. Clearance tadi oleh Maman Abdurrahman, kini dalam penguasaan Gilang Angga. Eka Ramdhani. Hilton Moreira cukup baik gerakan memutar badan kepada Christian Gonzalez. Dapat diamankan tadi oleh Leke dan clearance oleh Agus Murot. Onyambele terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Eka kepada Hilton. Dibayangi dengan begitu ketat Hilton oleh Idrus Gunawan dan tampaknya pelanggaran dalam pengamatan wasit oleh Hilton.
Sabto Widiantoro terlampau deras kepada Heri Susilo. Komunikasi yang tidak berjalan begitu baik. Dicuri oleh Heri Susilo dan tampaknya mengangkat kaki terlampau tinggi untuk gerakan mencuri bola tadi. Tendangan bebas kini bagi Persib Bandung. Iya, kalau kita hitung sudah beberapa kali para pemain PSIS Semarang memberikan bola-bola set piece kepada Persib Bandung di situasi yang sangat merugikan tentu saja bagi PSIS jika hal ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Persib Bandung. Dan kali ini tampaknya giliran Eka yang menghadapi bola. Dan sudah ada Nova Arianto tentunya yang kerap menghasilkan gol-gol melalui situasi seperti ini, namun tembakan dari Eka Ramdhani membentur pagar pemain dan menghasilkan sepak pojok kini bagi Persib Bandung. Masih belum berakhir kesempatan bagi Nova Arianto tentunya dan juga Hilton Moreira untuk bisa memberikan keunggulan bagi Persib Bandung. Kembali kita saksikan dan tidak cukup baik umpan yang diberikan tadi, hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, sejatinya Persib harus tetap berpikir bahwa pertandingan ini harus bisa mereka menangkan ya. Saya kira berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PSIS Semarang yang barangkali pada saat mereka menghadapi Persib dengan bermain imbang itu sudah merupakan satu hasil yang cukup baik ya di saat kondisi mereka yang memang masih tampak compang-camping. Sebaliknya untuk Persib sendiri akan lebih bagus jika mereka terus mencoba untuk memforsir kemenangan. Aziz Nibi lepaskan sebuah tembakan langsung jauh melebar dari mulut gawang. Kita saksikan tembakan yang dilepaskan oleh pemain yang memiliki CV yang sebenarnya cukup baik, bermain untuk AFC Haarlem dan juga FC Vaduz di kompetisi Liga Belanda maupun Liga Swiss. Selain juga Palermo, dan kini kita justru melihat Aziz Nibi yang tampaknya sudah berjalan keluar lapangan untuk digantikan oleh Firman Basuki. Ya, kelihatannya Coach Bambang Nurdiansyah ingin membuat lini tengah PSIS Semarang lebih bertenaga lagi dengan masuknya Firman Basuki. Karena terlihat jelas Aziz dan Nibi sudah mulai menurun. Ini yang dikhawatirkan akan mengurangi determinasi para pemain PSIS Semarang secara keseluruhan. Kesempatan kini bagi Persib Bandung, Gilang Angga. Coba untuk lepaskan sebuah crossing, luput dari kaki Idrus Gunawan, namun dapat dibersihkan tadi cukup baik Haryono. Kirimkan sebuah umpan, ada Atep di sana. Atep kirimkan sebuah crossing dan kembali dapat dihalau oleh Leke. Luar biasa penampilan para pemain belakang PSIS Semarang yang dikoordinir oleh Anderson Leke. Begitu gigih, begitu tough, dan sangat disiplin dalam mengawal setiap jengkal pertahanan mereka. Umpan dan crossing dikirimkan oleh Lorenzo Cabanyas, masih tidak menemui salah seorang pemain Persib Bandung yang ada dalam kotak penalti tadi. Cepat dilakukan. Bersiap tampaknya Siswanto untuk segera masuk untuk menjadi pemain pengganti. Dari Persib Bandung nomor 12 keluar, 22 masuk. Tampaknya Gilang Angga yang ditarik keluar. Menandakan bahwa merupakan sebuah kepentingan bagi Persib Bandung untuk memperkuat lini sayap mereka. Siswanto masuk menggantikan Gilang Angga. Nova Arianto. Haryono. Dibuang oleh Idrus. Kembali Nova. Siswanto. Bukan merupakan sebuah pelanggaran dari Ningge. Berusaha untuk berkelit kini dari Siswanto, dan kaitan oleh Siswanto dari belakang tadi tampaknya kini justru menghentikan permainan dan sebuah pelanggaran dan tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Ya, sebuah upaya yang saya kira cukup tepat dilakukan oleh Siswanto karena Ningge sudah melakukan penetrasi ke dalam dan akan berhadapan dengan lini pertahanan langsung Persib Bandung. Di sana ada Maman Abdurrahman, sehingga Siswanto memutuskan untuk melakukan pelanggaran. Antonio Teles di dalam kotak penalti, kini bola berada.
dapat keluar dari tekanan pemain-pemain Persib Bandung, namun masih ada Restu Kartiko, Antonio Teles kembali. Mobilitas yang kerap ia perlihatkan. Masih Antonio Teles berusaha dibayangi oleh Eka Ramdhani dan sebuah crossing yang kurang baik tadi. Atep lepaskan sebuah umpan jauh ke depan menuju Lorenzo Cabañas, dapat dihentikan oleh Heri Susilo atau Hendro Siswanto tadi. Inilah coach Bambang Nurdiansyah dari PSIS Semarang. Heri Susilo, Bienvenu Ningge. Masih Ningge berusaha untuk lepas dari pengawalan Maman Abdurrahman. Kita perlihatkan sebuah gerakan yang cukup baik dari Maman tadi untuk bisa melakukan penguasaan dan buang bola. Ya, Persib belum juga memperlihatkan permainan organisasi yang diharapkan. Masih banyak umpan-umpan liar, miskoordinasi antar pemain, juga begitu dominan memasuki babak kedua ini. Entah apa yang terjadi di kubu Persib. Ya, yang pasti bahwa apa yang ditampilkan kedua tim di babak pertama dan di babak kedua ini memang belum terlihat adanya perubahan yang signifikan. Kita masih melihat Persib tidak ada variasi-variasi serangan yang mereka lakukan di babak kedua ini. Sementara tuan rumah PSIS pun kesempatan kini di dalam kotak penalti, Christian Gonzalez dan gol! Akhirnya Christian Gonzalez kembali ke puncak pencetak gol terbanyak di Jarum Indonesia Super League musim ini dengan sebuah gol 1-0 Persib Bandung. Ya, apa yang dilakukan Gonzalez betul-betul sebuah kejutan. Dan kita lihat memang sama sekali tidak ada pemain belakang PSIS Semarang yang sepanjang permainan sebelum gol terjadi begitu ketat dalam mengawal pertahanan mereka. Dan kali ini satu kelengahan harus dibayar mahal oleh para pemain PSIS. Lepas dari jebakan offside dan Hilton, unselfish action-nya langsung diteruskan dengan sangat mulus oleh Gonzalez yang memang sudah begitu bebas tanpa pengawalan. ya sebuah kerjasama yang sangat rapi. Kita lihat bagaimana Moreira memberikan umpan yang begitu matang kepada Gonzalez. Dan memang praktis ini tidak bisa membuat Agus Murad, penjaga gawang PSIS, hanya bisa pasrah. Kini PSIS Firman Basuki berusaha untuk mengejar defisit melalui Bienvenu Ningge, dibuang saja oleh Novarianto. Kembali Hilton Moreira siap untuk melancarkan ancaman melalui sebuah kelengahan dari lini pertahanan PSIS Semarang. Hilton Moreira dengan pergerakan yang sangat baik melepaskan sebuah crossing ataupun umpan matang kepada Christian Gonzalez, menghasilkan golnya yang ke-20 musim ini. Sama jumlahnya dengan Claude Parfeng Ngon Ajam dari Sriwijaya FC Palembang, membawa kedua pemain sebagai pencetak gol terbanyak Jarum Indonesia Super League, dan dua orang pemain yang pernah membela klub yang sama, yaitu Persik Kediri, Restu Kartiko dan juga Christian Gonzalez, tampak sedikit bercanda tadi. Ya, bernostalgia tampaknya, Bung. Haryono terjatuh dan kartu kuning diberikan kepada Hendra Siswanto. Pergantian pemain dari PSIS Semarang, nomor punggung 39 keluar, 31 masuk. Dan tampaknya Hendro Siswanto yang akhirnya harus ditarik keluar untuk digantikan. Tentunya sebuah darah segar bagi tim PSIS Semarang. Ferry Aryawan yang masuk menggantikan Hendro Siswanto. Kembali sebuah ataupun seorang pemain gelandang yang diturunkan oleh Bambang Nurdiansyah. Penetrasi kini dari seorang Siswanto. Langsung kita mencoba untuk melihat aksi dari pemain yang baru diturunkan di babak kedua ini. Kembali sebuah kesempatan kini bagi Persib Bandung melalui sepak pojok. Eka Ramdhani pendek saja. Kembali Eka Ramdhani, sebuah crossing ataupun tendangan langsung dapat dihalau oleh Agus Murad. Cukup mengejutkan tadi.
dalam kotak penalti kini dan masih ada Christian Gonzalez di sana terjatuh. Ya, Apakah tapi sebuah diving ataukah sebuah gangguan tadi? Tampaknya juga bukan sebuah pelanggaran. Bagaimana tadi benturan yang terjadi antara Leke dengan Gonzalez. Kita saksikan sebuah tembakan langsung dari Eka Ramdhani yang tampaknya cukup mengejutkan penjaga gawang Agus Murad. Kembali Gonzalez, Hilton Moreira sedikit kehilangan keseimbangan sampai akhirnya Agus Murad dapat melakukan penyelamatan tadi. Iya, sayang sekali sebuah kesempatan permainan kombinasi antara Gonzalez dan juga Hilton Moreira, namun kontrol bolanya terlalu cepat, terlalu dekat. Iya, kali ini giliran Gonzalez yang mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Moreira untuk mencetak gol. Namun kita lihat bagaimana tadi Agus Murad mampu mengantisipasinya dengan baik. Nyek Nyobe. Kembali Nyek Nyobe. Nova Arianto. Maman Abdurrahman. Siswanto. Kembali pada Maman. Jauh kembali dilepaskan oleh Maman. Sebuah umpan. Eka Ramdhani. Lorenzo Cabañas, umpan maksudnya dikirimkan kepada Hilton dan masih belum berakhir tekanan dari Persib Bandung kembali. Lorenzo Cabañas tidak berhasil mengeksekusi dengan kaki kanannya yang tentunya bukan merupakan kakinya yang terkuat. Diberikan dengan cukup ceroboh tadi. Lorenzo Cabañas, Siswanto kini namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Siswanto Ya, kita lihat dengan masuknya Siswanto, praktis wing kiri dari Persib Bandung lebih hidup. Dan gol yang tadi terjadi cetak oleh Gonzalez juga dimulai dari sisi kiri atau sisi kanan pertahanan PSIS Semarang. Tidak lepas juga dari jasa dari Siswanto yang bermain lebih energik sehingga menarik dan mengundang perhatian lawan untuk mengcovernya sehingga memberi kebebasan kepada rekan-rekannya yang lain untuk mendapatkan ruang. dan hal yang unik di mana sepanjang putaran pertama justru Siswanto hanya mendapatkan 5 kali kesempatan sebagai pemain cadangan sebelum akhirnya memberikan kontribusi yang begitu signifikan sepanjang putaran kedua ini. Dapat keluar dari tekanan untuk sementara ini Persib Bandung, namun kembali PSIS Semarang. Ningge kerjasama Antonio Teles dalam kotak penalti dan kembali ada Tema Mursadat kembali lakukan tangkapan. Ya, kita lihat bagaimana refleks yang diperlihatkan oleh Tema Mursadat dalam mematikan peluang yang diperoleh oleh pemain-pemain PSIS. Kita lihat bagaimana dia langsung beraksi. Ya, ini juga kesempatan yang sangat baik bagi PSIS untuk mengejar ketinggalan mereka. Tapi kita masih bisa melihat kecakapan dari seorang Tema untuk kembali mementahkan peluang yang baru saja dimiliki oleh Teles. Dan reaksi emosional sesudah peluang tersebut terjadi kepada rekan-rekannya di lini pertahanan tentunya. Kini Antonio Teles menunggu Ningge, langsung lepaskan sebuah tembakan dari Teles, dihalau saja, dibuang oleh Atep. Gonzalez kembali dihalau oleh Idrus. Dan coba untuk clearance tadi oleh Siswanto, namun gerakan kaki dari seorang Heri Susilo atau Ferry Aryawan, pemain yang baru masuk tadi, menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, unggul 1-0 seharusnya bisa membuat Persib bisa lebih termotivasi untuk terus melakukan tekanan demi tekanan ke daerah pertahanan PSIS Semarang. Sabto Widiantoro. Leke.
Restu Kartiko. Langsung ke depan menuju Ningge. Ningge berusaha lepas dari kawalan pemain-pemain Persib. Atep tadi menghentikan pergerakan Ningge. Onambele. Restu Kartiko. Firman Basuki melebar pada Onambele. Onambele. Kembali Firman Basuki menghantam kaki Atep dan menghasilkan sepak pojok bagi PSIS Semarang. Mulai perlahan-lahan kini PSIS Semarang melakukan tekanan untuk mengejar defisit tertinggalan 1 gol. Onambele bersiap lepaskan sebuah umpan di dalam kotak penalti. Ada beberapa pemain tampaknya Ningge tadi sebelum dihalau oleh Nyek Nyobe dan kembali menghasilkan sepak pojok. Ya, tampaknya Ningge memprotes wasit melihat mungkin terjadi handsball. Ya, tampaknya tidak karena jelas mengenai paha dari Nyek Nyobe. Antonio Teles dan Tema Mursadat harus sedikit berjibaku dan sebuah volley tadi dari Ferry ataupun Sabto Widiantoro. Ya, tidak ada reaksi yang diperlihatkan oleh Tema pada saat dia melihat Sabto melepaskan tendangan spekulasi yang memang jauh di sisi kiri gawang dari Tema Mursadat. Ya, manajer dari PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, tampaknya kelihatan bingung entah apa yang harus dia perbuat lagi. Melihat kondisi PSIS Semarang yang memang sampai saat ini masih belum mampu untuk menunjukkan jati dirinya, walaupun mereka tampil di Stadion Jatidiri. Terlampau jauh dari sasaran tadi. George Nyek Nyobe. Leke, mantan pemain Gresik United yang juga pernah berperan sebagai seorang striker. Bienvenu Ningge. Bayangin dengan begitu ketat oleh Maman Abdurrahman, perebutan bola antara kedua pemain. Atep memenangkan duel tersebut justru. Hilton Moreira. Apakah faktor kelelahan menyebabkan Hilton kehilangan penguasaan bola tadi? Haryono menjauhkan bola dari jantung pertahanan Persib Bandung, Lorenzo Cabanyas. Ya, memang kemungkinan terjadinya penurunan stamina dari para pemain Persib memang tampak terlihat ketika mereka baru saja memainkan 2 pertandingan yang terbilang cukup berat. Dan recovery yang tampaknya memang belum cukup. Kita melihat bagaimana permainan Persib kali ini justru tidak terlihat berkembang. Dapat dihalau tadi oleh Idrus Gunawan dengan cukup baik. Dan dengan cukup baik pula Onambele dengan penguasaan bola ataupun Ningge tadi. Firman Basuki kembali pada Ningge. Cukup baik gerakan Ningge dan harus dihentikan dengan sebuah ganjalan dan tentu saja sebuah kartu kuning. Ya, saya kira keputusan wasit Yandri cukup tepat. Karena apa yang dilakukan oleh Ningge tadi sudah mampu melumpuhkan penjagaan Novarianto. Dan andai saja Ningge bisa terus berlari melaju untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti, keuntungan tentu saja bagi PSIS Semarang untuk membuka peluang. Dan kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang upaya dari Nova menjegal laju dari Ningge yang sangat baik. Berkumpul pemain kedua kesebelasan. Basil Onambele keluar tadi. Christian Gonzalez tadi yang menghalau bola. Ya, bola-bola liar tampaknya masih saja terjadi. Kita lihat bagaimana bola pada akhirnya mampu dikuasai para pemain Persib. Dan pergantian pemain tadi bagi PSIS Semarang.
Auliatri yang masuk, salah seorang juga pemain muda. Kembali sebuah kesempatan diraih oleh tim Persib Bandung. Eka Ramdhani kirimkan sebuah bola di dalam kotak penalti dan kembali gol. Kecerdikan dari tendangan bebas Eka Ramdhani disambut oleh sebuah tandukan yang menghasilkan gol kedua bagi Persib Bandung oleh Hilton Moreira 2-0. Iya, situasi yang tentu saja sangat merugikan bagi PSIS Semarang. Dan kita lihat bagaimana ketidakberdayaan pemain belakang PSIS dalam mengawal Hilton Moreira yang sebetulnya memunggungi gawang. Tapi ia dengan sigap membalikan badannya untuk meneruskan umpan tendangan bebas dari Eka Ramdhani tadi. Kita lihat luar biasa. Ya, tampaknya juga sebuah spekulasi untuk... Iya, tampaknya gol justru tercipta... Sepertinya bunuh diri. Iya, tampaknya bunuh diri memang apa yang dilakukan oleh Anderson Leke. Masih tentunya kita tunggu keputusan dari perangkat pertandingan untuk mengesahkan siapakah pencetak gol. Namun dari tayang ulang yang baru saja kita saksikan, cukup jelas bahwa Leke justru yang menanduk bola untuk masuk ke gawangnya sendiri. Walaupun tampaknya diberikan justru gol bagi Hilton Moreira. Ya, memang begitu cepat sekali tadi laju bola, sehingga kita belum bisa melihat dengan pasti siapa sebenarnya yang tadi melesakkan bola ke gawang Agus Murad. Dan apabila gol diberikan kepada Hilton, tentu ini merupakan golnya yang ke-11 bagi Persib Bandung musim ini. Dari 19 partai yang sudah ia mainkan sepanjang musim. Christian Gonzalez. Cukup baik ide dari seorang Christian Gonzalez untuk memberikan umpan terobosan kepada Lorenzo Cabañas. Dan tentu saja ini memperpanjang raihan baik dari Persib Bandung apabila skor bertahan. Namun kini PSIS Semarang berusaha untuk melakukan terobosan tadi. Firman Basuki, namun ada beberapa pemain Persib Bandung yang sigap untuk menghalau. Hilton Moreira. Ya, kita lihat sudah mulai tenang para pemain Persib Bandung. Sudah mulai enak bermain. Sebaliknya kubu PSIS Semarang sudah kehilangan pola mereka. Tidak ada lagi permainan zonal marking yang coba diterapkan seperti babak pertama. Atep mulai bermain dari kaki ke kaki. Kini pemain-pemain Persib Bandung dengan possession football. Atep ya, terdengar sayup-sayup suara Jaya Hartono, sabar. Sepertinya memang berusaha untuk memberikan ketenangan para pemain. Sudah unggul 2-0. Kita lihat, ya, persis sebuah gol bunuh diri memang. Ya, mengenai kepala dari Leke. Walaupun tadi kita melihat memang ada pergerakan kaki yang dilakukan oleh Hilton Moreira. Haryono mencoba untuk melakukan chip. Tidak dapat diterima tadi, Mas. Tampaknya sedikit ragu-ragu Hilton apakah ia berada dalam posisi offside. Ya, semakin sulit tentunya bagi PSIS Semarang dengan tertinggal 0-2 dan pertandingan masih tersisa 9 menit dalam situasi di mana para pemain PSIS juga sulit untuk bisa melakukan terobosan ke jantung pertahanan dari Persib. Kembali sebuah bahaya di kotak penalti dari PSIS Semarang. Christian Gonzalez terhenti oleh pelanggaran dalam pengamatan wasit tadi. Onambele. Kembali Onambele. Jauh dilepaskan umpan oleh Onambele ke jantung pertahanan Firman Basuki. Ada Nova Arianto, Atep, Lorenzo Cabañas. Cukup baik Lorenzo Cabañas. 2-3 pemain sekaligus umpan terobosan maksudnya kepada Christian Gonzalez. Gonzalez tampaknya terlambat atau memang sudah tidak sanggup lagi untuk mengejar bola.
Ya kelihatan dia sudah memegangi pinggangnya. Sepertinya sudah kehabisan bensin Gonzales. Ya, atau mungkin juga karena Persib sudah unggul 2-0 sehingga dia tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengejar bola tersebut. Pencapaian yang baik tentunya bagi Persib Bandung dan juga pelatih Jaya Hartono. Masih belum terkalahkan dalam 17 partai terakhir dari Persib Bandung di Jarum Indonesia Super League. Tentunya apabila skor ini bertahan sampai akhir pertandingan. Onambele. Lepaskan sebuah umpan dari Sabto. Firman Basuki. Auliatri. Ferry Aryawan di dalam kotak penalti. Onambele masih berputar-putar dalam kotak penalti. Dan akhirnya tembakan dari Sabto Widiantoro tadi. Ya, kita lihat juga dari kejauhan tampaknya Haryono terkena sikutan dari Onambele. Ya, tidak adanya pendang-pendang bola dari jarak jauh dari PSIS Semarang. Sudah terlihat bagaimana Haryono tadi terkapar. Terlihat memang Iya, cukup keras tampaknya sikutan yang tadi dilakukan oleh Onambele. Ya, tampak seperti petinju yang terkena strike. Dan skor sementara di mana akhirnya PSMS kembali menambah keunggulan mereka. Andika Yudhistira Lubis dan Okto ataupun Octavianus Maniani menghasilkan gol atas keunggulan atas Persiba Balikpapan, dan Suwita Pata yang merupakan seorang kapten dari Persib Bandung di musim lalu sedikit tersenyum tadi, tampaknya akan segera turun sebagai pemain pengganti Onambele. ya, Suwita juga mantan pemain PSIS tahun 2006. Dan Firman Basuki tadi Ningge dan sebuah tembakan langsung dari Ningge sedikit dibelokkan dan belum menghasilkan gol balasan. Tampak kesal Ningge. Sudah berapa kali dia mendapatkan kesempatan namun selalu saja gagal. Iya, kesal dan juga frustrasi tampaknya. Kita lihat bagaimana pemain ini yang memang tampaknya begitu berambisi untuk mencetak gol. Hanya ada kepasrahan yang tergambar di wajah Ningge. Haryono keluar tadi digantikan oleh Suwita Pata, namun kini kembali PSIS Semarang dengan kesempatan di dalam kotak penalti. Leke. Masih Leke. Leke dengan gerakan yang cukup lincah berusaha untuk melepaskan sebuah crossing, namun masih ada George Nyobe. Kembali. Tampaknya terlebih dahulu terjadi sebuah pelanggaran terhadap Tema Mursadat. Ya, wasit Yandri menghentikan sementara pertandingan karena kita lihat bagaimana Tema terkapar dalam situasi bola-bola scrim di kotak penalti dan kiper mendapatkan hadangan yang serius. Memang menjadi sepatutnya sebuah pelanggaran diberikan. Benturan dengan Idrus Gunawan tadi tampaknya. Dan Persiba Balikpapan baru saja memperkecil ketinggalan melalui gol penalti dari TA Musafri. Untuk sementara ini adalah skor 2-1 bagi PSMS Medan. Dan akhirnya gol kedua bagi Persib Bandung tadi merupakan hasil bunuh diri ataupun keputusan sebagai hasil bunuh diri dari Leke. Christian Gonzalez, gerakan melindungi bola yang sangat baik tadi. Hampir saja terlepas Eka Ramdhani, dibuang jauh oleh Idrus.
Ningge berusaha untuk menjaga bola di lapangan permainan, namun akhirnya terlebih dahulu meninggalkan. Ya, andai saja pertandingan ini tetap berakhir dengan keunggulan Persib Bandung 2-0, maka sudah 21 pertandingan dijalani oleh Coach Bambang Nurdiansah menukangi PSIS Semarang, dan hasilnya memang sangat tidak memuaskan, hanya 4 kali menang dan 13 kali kekalahan dengan sisanya hanya imbang. Sebuah rapor yang sangat minor tentu bagi seorang Bambang Nurdiansah. Curi tadi oleh Idrus Gunawan. Luar Nova Arianto, lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Ningge, kembali sebuah clearance dari Nova. Hasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Hanya beberapa menit saja dari waktu reguler di babak kedua ini. Auliatri, Idrus Gunawan dihalau tadi oleh Nova Arianto, dan kembali permainan di lapangan tengah kini. Firman Basuki berusaha untuk memenangi duel. Ada Suwita Pata di sana. Eka Ramdhani kirimkan sebuah bola langsung menuju ke Christian Gonzalez. Ya, tampaknya sudah berada pada posisi offside. Gonzalez. Sudah 5 kali Persib terperangkap offside. Nah, kita lihat keriaan sudah terpancar di bench Persib Bandung. Tampak percaya diri sekali para official dan juga pemain cadangan Persib Bandung, karena memang pertandingan hanya menyisakan beberapa saat lagi. Ya. 3 kemenangan beruntun tentunya jika Persib dapat mengakhiri pertandingan ini dengan skor 2-0. Dan bagi PSIS Semarang, ini tentunya juga menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang mereka dapatkan. Sebelumnya 2 kekalahan mereka derita pada saat tur Papua menghadapi Persipura dan juga Persiwa Wamena. Dan ini adalah kekalahan ketiga dan juga 3 pertandingan tanpa mampu mencetak 1 gol pun. Dapat dicuri oleh Firman Basuki. Pelanggaran dari Atep dan tambahan waktu 3 menit saja sebelum mencapai hasil akhir. Sudah bersiap tentunya Persib Bandung untuk dapat meraih 3 poin berharga dari kota Semarang untuk terus menyodok ke papan atas dari klasemen sementara. Jarum Indonesia Super League bersiap kini Leke untuk memberikan ancaman ke jantung pertahanan Persib Bandung. Di sana ada beberapa pemain. Antonio Teles, masih Teles mencari rekannya. Ada Auliatri, tembakan langsung ia kirimkan dan menghantam kaki dari pemain belakang Persib Bandung tadi. Sebuah back pass terpaksa dilakukan Agus Murad. Dikejar oleh Heri Susilo, sebuah bola yang kurang baik tadi. Ya, selain laju bola yang memang begitu kencang, kita juga melihat bagaimana stamina Heri tidak mencukupi untuk menjangkau bola tersebut. Di sisa-sisa babak kedua yang sesaat lagi akan berakhir. Masih berjibaku pemain dari kedua sebelasan di sisa waktu ini. Leke cepat ambil sebuah tendangan bebas. Sabto Widiantoro kembali, namun dapat diintercept tadi oleh Siswanto. Hilton Moreira, masih Hilton. Umpan kepada Christian Gonzalez bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali Hilton penguasaan bola. Nyobe sebuah back pass. Sedikit kurang ideal. Memaksa Tema Mursadat membuang bola tadi. Maman Abdurrahman. Leke. Onambele. Terus PSIS untuk menekan jantung pertahanan dari Persib Bandung. Crossing dari Onambele ada. Antonio Teles dan tangkapan yang sangat baik dari Tema Mursadat.
Ya, sebuah peran yang sangat baik diperlihatkan oleh Tema Mursadat sepanjang pertandingan ini. Beberapa kali ia menyelamatkan bola-bola berbahaya dari PSIS Semarang. Firman Basuki kembali patah. Nova Arianto dibuang saja. Ini hanya menunggu detik-detik akhir tentunya sebelum mencapai hasil akhir. Leke. Kembali sebuah pelanggaran oleh Atep. Bola bagi PSIS Semarang. Leke langsung kirimkan bola ke dalam kotak penalti dan sebuah clearance tadi menghasilkan sepak pojok bagi PSIS Semarang. Tentunya ini merupakan sebuah kesempatan terakhir bagi tim tuan rumah. Firman Basuki bersiap memberikan sebuah umpan kembali dalam kotak penalti bagi PSIS Semarang. Ada George Nyeknyobe dengan sigap dan wasit Yandri akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pada malam hari ini, di mana tim tamu Persib Bandung kembali mencapai hasil positif dengan 2 gol yang diciptakan oleh Christian Gonzalez dan juga gol bunuh diri dari Leke untuk memberikan kemenangan 2-0 atas tuan rumah PSIS Semarang. Dan mitra sepak bola, tentunya kami akan membahas mengenai